Guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elektro Otomotif. Hari ini gue mau bahas Fortuner VNT ya. Jadi Fortuner VNT ini terlihat sih biasa aja ya. Kalau kita lihat apa bedanya nih sama yang lain. Nah jadi Fortuner ini baru aja full upgrade ya di tempat kita. Jadi masih menggunakan turbo standar, nozzle standar. Nah tapi yang berbeda kali ini mungkin ada pemasangan top mount intercooler. Nah kalau dilihat standar ya. Tapi sebenarnya ini kalau kita buka, nah sebenarnya kita bisa lihat intercoolernya ternyata sudah gantian ya. Yang di sini kita menggunakan top mount intercooler dari BRD. Jadi terlihat bentukannya sama seperti kayak ori, cuman ini full aluminium ya. Ini jauh lebih tebal dan juga volume udara yang di dalam itu yang tersimpan lebih banyak. Dibandingin standar ya, intercooler orinya ini jauh lebih bagus untuk pendinginan tanpa mengurangi respon. Jadi kalau dipindah ke depan biasanya jadi lemot. Apa aja nih yang akan kita lakuin di mobil ini? Stay tune ya kemana-mana. Nah, jadi mobil ini awalnya datang dia cuma mau pasang open filter dan juga knalpot. Nah, cuman setelah diskusi, ternyata penggunaan open filter buat harian nggak terlalu enak juga ya. Jadi suaranya berisik, ngempos juga, dan juga kalau knalpotnya racing, kayaknya jadinya nggak terlalu enak dipakainya. Nah, akhirnya kita aplikasikan tetap menggunakan box standar ya. Hanya filter dalamnya kita ganti dengan replacement Shimota untuk higher flow ya, dan juga piping intake-nya nih kita ganti dengan BRD. Ini biar udara yang masuk ke turbo juga lebih lancar, jadi semi open filter lah kita bilang ya. Jadi dalamnya filter udah yang high flow racing, pipa ini diperbesar untuk tarikan udara lebih cepat. Nah, intercoolernya jadi akhirnya setelah kita lihat ya, mobil juga kilometer sudah 150 ribuan, kita lihat juga bentuk intercoolernya udah nggak terlalu bagus ya, karena namanya plastik ada umur, bisa pecah, bisa rembes, akhirnya diganti dengan full aluminium begini. Terus kita ada juga pemasangan Matic cooler ya, Matic cooler. Terus udah gitu juga GoTrans kita pasang di sini biar shiftingnya lebih cepat dan tidak lemot. Full exhaust sudah dilakukan ganti. Nah, biasanya sih gue udah pernah bahas ya, kalau mengenai VNT ini powernya 140, standar kan 144, bisa jadi 220, 230 itu buat yang mild tuning. Nah, kali ini kita mau agak sedikit di push untuk melihat powernya bisa sampai berapa dengan stage 2 plus nih. Nah, tadi kita udah dyno ya guys, mobil ini kita udah custom tuning ya, ini karena udah ganti intercooler, gue kasih boostnya lebih tinggi lagi dari biasanya, tapi memang kelemahan dari top mount intercooler adalah dia stand tuh di bawahnya kan turbo ya, jadi begitu udah panas, di atasnya tuh udah rada panas. Nah, kalau di jalan raya mungkin tidak terlalu masalah ya, apalagi kalau udah masuk tol, dia kena angin masuk daripada air scoop-nya itu langsung adem lagi. Nah, cuma karena dyno, kipas kita juga sebenarnya kan dibuat untuk front mount intercooler ya. Jadi begitu di atas tadi berapa kali run dia udah mulai ngedrop. Tapi dibandingin standar kita melihat ada perbedaan. Yuk kita bandingin. Nah jadi di mobil Fortuner VNT ya standarnya kan 144 horsepower dan biasanya di dyno kita itu standarnya VNT yang masih sehat ya itu 100 wheel horsepower. Jadi kurang lebih dari 100 ya 145-an lah ya. Karena 45% biasanya nih ininya kita tambahin. Nah, jadi dengan pemasangan intercooler, knalpot dan lain-lainnya segala macam kita bisa lihat udah ada gain yang lumayan banyak ya. Karena udara lebih dingin, terus begitu exhaust filter segala macam bikin aliran udara masuk dan keluar juga lebih lancar. Kenaikannya ini cukup signifikan guys. Kalau kita lihat ini 15% ya dan dari bawah ini juga udah lebih nyuntik. Nah, makanya setelah kita tuning pun pasti hasilnya akan berbeda yang cukup signifikan. Nah, sekarang langsung aja nih gue kasih lihat ya perbedaannya. Sekarang kita jadikan base-nya ini ya, yang tadi yang udah dengan modified parts 115. Nah, ini biasanya stage 2 kita yang biasa nih. Didapat power juga dibandingin standar yang 100-an tadi, ini 115, nah ini 155, udah cukup jauh ya. Nah, tapi setelah dengan penggantian parts ini segala macam, kita bisa tune lebih hard lagi sehingga tercapai power sampai 168 ya. Tadi sebenarnya udah dapat 190 tapi grafiknya nggak bagus karena udah kepanasan. Makanya tadi kita tampilin
yang 168 ini karena bentuk grafiknya yang paling bagus ya. Terlihat 168 wheel horsepower, jadi dibandingnya stage 2 biasa masih bisa diimprove lagi gitu ya. Karena menggunakan intercooler, udara yang masuk dan udara pembakaran jadi lebih bagus. Di sini torsinya kita juga bisa lihat ya, perbedaan dibanding standar. Ini naik udah jauh banget. Kalau standar cuma 276 Nm on wheel, sekarang kita capai sampai 420 Nm on wheel. Dan di mesinnya, standarnya mobil itu kan 144 HP ya, dengan 100 WHP tadi. Nah ini yang 115 itu setara dengan 167. Nah yang terakhir setelah kita tune semua ini, powernya sekitar 243,5 ya. Nah ini jadi bisa dicapai memang sekitar 240 sampai 250 HP dengan turbo standar kalau di VNT. Memang mobil ini 2,5 VNT ini menurut gua varian yang paling enak buat dipakai karena turbonya juga sangat responsif ya. Tapi memang atasnya udah habis nih. Kalau kita pengen lebih lagi sampai atas, memang harus ganti turbo, intercooler pindah ke depan. Tapi menurut gue lebih enak dipakai kayak gini. Karena di mobil 2GD sendiri, kalau kita mau capai power segini, udah sampai harus ganti turbo segala macam. Kalau di sini masih bisa turbo standar, nozzle standar. Nah, jadi spesialnya ya, mobil yang bertenaga standar pabrik 144 HP di mesin, ya ini juga didapat di putaran RPM tinggi ya, di 3.500. Sekarang kita capai sampai 244 HP itu dari RPM lebih rendah ya, di 3000 RPM. Nah ini jadi naiknya 100 horsepower guys, ya tanpa mengganti turbo, tanpa nozzle, hanya dengan penggantian exhaust intake dan juga intercooler. Jadi menurut gua sangat worth it untuk di-upgrade mobil VNT ya. Jadi buat kalian yang punya VNT, langsung aja bawa ke sini kita upgrade menjadi sebuah mobil diesel monster ya, yang bisa dipakai harian dan juga sesekali mau buat drag race juga masih bisa. Nah, kurang lebih kayak gitulah guys, Stage 2 Plus ya di mobil VNT ini. Jadi buat kalian berminat, kurang lebih spek-speknya seperti ini. Tadi kita udah jabarin ya, dengan parts-parts yang tadi ini kita juga udah kasih lihat. Langsung aja mampir ke workshop kita untuk kita bisa ngobrol sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Gue akan kembali lagi dengan pembahasan lagi mengenai modifikasi mobil harian supaya bisa lebih maksimal dan juga lebih enak dipakainya. Oke, see you on next video. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di YouTube, Instagram, dan Instagram TV kita. Thank you guys for watching this video. See you.